Ohayo gozaimasu, minasan, o genki desu ka? Hai, minasan, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, saya mau kasih audio ke minasan. Hai, kite kudasai ne. 2、趣味は何ですか？趣味音楽を聴くことです。あと、ゲームをするのが好きです。へえ、Nah, minasan, mereka lagi ngomongin apa sih, gitu ya? Nah, minasan, audio itu yang udah minasan kerjakan di minggu lalu, itu adalah audio tentang menanyakan hobi seseorang. Nah, di sini di audio ini dia menjelaskan ada 2 hobinya ya. Tapi yang kita pelajari sekarang, yang saya jelasin sekarang itu yang satu hobi dulu deh gitu. Biar minasang tidak kebingungan ya minasang. Jadi minasang ketika ingin menanyakan hobi seseorang, minasang menggunakan shumi wa nan desu ka? Gitu ya. Hai. 2、Ketika minasang ada yang menanyakan minasang atau minasang bertanya ke seseorang tentang hobi seseorang, shumi wa nan desu ka? Itu bisa langsung dijawab dengan jenis hobinya. Misalnya seperti gambar yang ada di slide, shumi wa nan desu ka? Terus dijawab supotsu desu. Shumi wa nan desu ka? Dokusho desu. Shumi wa nan desu ka? Desu. Kira-kira itu salah nggak sih sensei? Enggak, itu benar gitu. Ya, ketika orang bertanya hobi dalam bahasa Jepang, minasang bisa menjawab itu. Tapi minasang ada cara yang lebih lengkapnya, yang lebih enak gitu, yang lebih kalau minasang gunain ini akan memperlihatkan kalau minasang belajar bahasa Jepangnya sudah lumayan jauh gitu ya. Kayak gimana sih sensei? Oke, kita cek slide berikutnya ya. Nah, minasang ingat yang tugas ini ya. Ini adalah perubahan kata kerja. Nah, minasang ini buatnya sensei ini kata kerja ini buat apa sih gitu ya. Nah, sebelumnya saya jelasin minasang, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata kerja itu memang tidak terlalu diunggulkan ya, karena memang bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu dilihatkan perbedaannya, penggunaannya, perubahannya gitu. Berbeda ketika minasang belajar bahasa asing, contohnya belajar bahasa Inggris. Ya minasang, kalau belajar bahasa Inggris kata kerja makan beda ya ketika mau makan, sedang makan, sudah makan gitu ya. Kalau 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 bahasa Indonesia kan makan aja gitu. Gak jadi satu hal yang berubah gitu dari kosakatanya, dari kata kerjanya. Ya, misalnya kalau kayak apa ya, kalau bahasa Inggris, aduh saya juga nggak terlalu hafal nih. Yang saya tahu aja deh, misalnya kayak menonton, watch ya, atau gimana ya? Saya jadi malu nih karena bahasa Inggris saya nggak jago-jago banget. Eat lah gitu ya, ada eat, ada eating, ada eat it gitu ya. Eat it gak sih? Pokoknya gitu deh yang di belakangnya ide-ide gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada makan, ya makan, ya makan, 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 makan gitu ya. Nah, bahasa Jepang itu ada perubahannya. Nah, yang minasang kerjakan minggu lalu ya, yang saya suruh tulis, tapi banyak yang nggak nulis ya, yang cuma comot-comot foto temennya ya. Nah, minasang bisa perhatikan ya di slide ini, dalam belajar bahasa Jepang, itu kata kerjanya dibagi ke dalam 3 golongan. Nah, gimana sih cara bedain golongan 1, golongan 2, golongan 3-nya? Nah, minasang perhatikan kata kerja bentuk mas ya. Itu ada imas, kemudian ada kikimas, kemudian ada oyogimas, hanashimas, tachimas, shinimas, asobimas, yomimas, suarimas. Nah, minasang perhatikan kata atau bunyi vokal kosakatanya atau kata kerjanya sebelum mas itu berbunyi i ya. Nah, minasang bisa lihat tabel selanjutnya, peraturan perubahan ke bentuk kamus. Nah, peraturannya karena di belakangnya i,
I itu langsung berubah menjadi U. Kalau ada ki berarti jadi ku. Kalau gi jadi gu. Kalau si jadi su. Kalau ci jadi su. Kalau ni jadi nu. Kalau bi jadi bu. Kalau mi jadi mu. Kalau ri jadi ru. Jadi kalau bentuk kamusnya imas itu menjadi iu. Kikimas menjadi kiku. Oyogimas menjadi oyogu. Hanasimas menjadi hanasu. Tachimas jadinya tatsu. Kemudian sinimas jadi sinu. Asobimas jadi asobu. Yomimas jadi yomu. Suarimas jadinya suaru. Itu artinya apa sih sensei? Imas itu artinya mengatakan. Kikimas atau kiku artinya mendengarkan. Oyogimas itu artinya berenang. Hanasimas berbicara. Tachimas berdiri. Sinimas mati atau meninggal. Asobimas itu bermain. Yomimas itu membaca. Suarimas itu artinya duduk. Itu fungsinya buat apa sih sensei? Nah, bentuk kamus. Nah, minasang. Jadi nanti kalau misalnya minasang saya suruh bawa kamus, cari kata kerja ini. Nah, minasang kalau carinya pakai imas, itu minasang nggak akan menemukan. Tapi kalau minasang carinya iu, langsung ketemu. Kalau misalnya coba cari kikimas itu artinya apa? Terus minasang buka kamus cari kikimas itu nggak akan minasang temukan. Ya, yang ada adalah kiku. Nah, terus sensei kok seperti itu? Nah, itu sebenarnya udah jadi aturan di sananya. Pokoknya kata kerja 1, golongan 1, cara membedakannya adalah perhatikan vokal atau huruf sebelum masnya. Biasanya itu berbunyi i, ya. Vokalnya akhirannya sebelum mas itu berbunyi i, dan cara perubahannya, peraturan perubahannya ke bentuk kamus, minasang lihat yang di bagian ini, ya. Nah, minasang kita cek lagi ke slide selanjutnya. Kita masuk ke golongan 2. Nah, untuk golongan 2, minasang, ya, di sini ada contohnya mimas dan tabemas. Perubahan bentuknya, masnya itu dicoret atau dihilangkan, diganti dengan ru. Jadi mimas itu jadi miru. Kemudian tabemas jadinya taberu. Nah, artinya apa sih? Mimas itu artinya melihat, menonton. Kalau tabemas atau taberu itu artinya makan, ya. Oke, kemudian perubahan golongan ketiga gimana sih? Coba kita lihat. Nah, minasang bisa lihat ya, bentuk perubahan kata kerja golongan ketiga itu ada beberapa ya minasang. Itu yang pertama kimas. Kimas itu menjadi kuru. Nah, kalau kata kerja bentuk ketiga ini lebih enak minasang. Biasanya itu di belakangnya suka diganti dengan simas. Nah, simas itu menjadi suru. Contohnya benkyo simas. Jadinya benkyo suru. Kemudian kaimono simas misalnya gitu ya. Itu bisa jadinya kaimono suru. Ya, minasang coba nanti dibaca lagi sambil melihat video penjelasan saya. Nah, apa sih sensei fungsi kata kerja golongan perubahan bentuk kamus ini dari dalam hobi ini? Nah, fungsinya adalah fungsinya adalah ketika minasang ingin menanyakan hobi seseorang, ya, seperti minasang lihat di sini, shomi wa nan desu ka? Kalau sebelumnya bisa langsung shomi wa nan desu ka spotsu desu. Nah, kalau ini lebih lengkapnya kan kalimat tanya, kalimat jawab ya. Shomi wa nan desu ka? Spotsu o suru koto desu. Sumi wa nan desu ka? Dokusho o yomu koto desu. Kemudian sumi wa nan desu ka? E o kaku koto desu. Artinya apa sih? Yang pertama, hobi kamu apa? Hobi saya adalah berolahraga. Hobi kamu apa? Hobi saya adalah membaca novel atau apa gitu ya. Kemudian hobi kamu apa? Hobi saya adalah melukis. Gitu. Nah, kita lihat contoh yang di bawah.
Itu ada mbak-mbak gitu ya, atau kakak-kakak gitu, atau ibu-ibu. Hobinya kayaknya menonton atau melihat anime gitu ya. Oke, kita anggap dia itu adalah saudara perempuannya teman kita. Minasan masih ingat kan ya cara memanggil saudara perempuan temannya kita atau orang lain ya. Misalnya Minasang nih bertanya sama temennya, One-sang no sumi wa nan desu ka? Nah, kalau ada yang bertanya One-sang no sumi wa nan desu ka? Orang yang menjawabnya gimana? Masih ingat ya? Jawabnya adalah Ane no shumi wa anime o miru koto desu. Ane no shumi wa anime o miru koto desu. Kenapa sih Sensei harus pakai miru koto desu? Miru koto desu itu biar lebih spesifik gitu Minasang kesannya. Jadi ketika bertanya itu dijelasin banget. Jadi kalau begitu orang sudah langsung paham gitu. Karena kalau misalnya Minasang nanya, Shumi wa nan desu ka spotsu desu. Sedangkan spotsu itu jenisnya banyak. Ada badminton, basketball, kemudian taekwondo, banyak lah gitu ya. Oke. Terus Sensei gimana sih biar saya nanti bisa bikin saya jelasin ya. Minasang di sini ada dua polanya yang harus Minasang pahami ya, yang harus Minasang ingat, jangan sampai terbalik-balik meletakkan posisinya. Nah, pola yang pertama, pola kalimat untuk menyatakan hobi ya, kata benda untuk orang, kemudian no shumi karena partikel no itu berfungsi untuk menyatakan hubungan ya. Hubungannya apa? Hobi seseorang ya. Kata benda untuk orang bisa untuk saya, untuk kamu, untuk ibu kamu, untuk kakak saya gitu ya. Kata benda orang, no, kemudian shumiwa, kemudian kata kerja bentuk kamus ya. Kata kerjanya bentuk kamus. Koto des itu untuk menyatakan. Menyatakan itu kalimat positif atau statement. Nah, ya. Kita lihat contohnya. Saya masih kasih contoh nih. Anto-san no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Anto-san no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Artinya, hobi Anto adalah mendengarkan musik. Mendengarkan itu yang mana Sensei? Kiku adalah artinya mendengarkan. Bentuk masnya adalah kikimas. Karena dia kita ubah ke bentuk kamus menjadi kiku. Berarti kalimatnya menjadi Anto sang no shumi wa ongaku kiku koto des. Gitu ya Minasang. Nah, kita lihat untuk pola selanjutnya, untuk menanyakan hobi. Nah, untuk menanyakan hobi, ya menanyakan. Tadi yang di atas itu menyatakan, yang di bawah itu menanyakan. Kalau ada kalimat menanyakan berarti ada partikel di belakang yang mengikuti yaitu partikel ka. Ya, setiap kalimat tanya dalam bahasa Jepang itu diakhiri dengan ka, baik itu kata benda maupun kata kerja. Nah, kita lihat polanya. Kata benda untuk orang, no shumi wa nan desu ka. Nah, itu yang udah kita sebutkan dari tadi, yang kita ucapkan dari tadi. Nah, ini polanya. Misalnya contohnya ya. Oto-san no shumi wa nan desu ka? Oto-san itu artinya apa, Minasang? Masih ingat? Itu penyebutan untuk panggilan siapa? Oke. Oto-san itu adalah sebutan untuk panggilan orang tua atau ayah teman kita. Oto-san no shumi wa nan desu ka? Gitu ya. Oto-san no shumi wa nan desu ka? Nah, itu kalimat tanyanya. Gimana jawabnya? Jawabnya lihat contoh yang di atas, ya. Kata benda orang, shumi, kata kerja, kemudian koto desu. Kata kerja bentuk kamus koto desu. Nah, kita lihat yang di bawah pertanyaannya. Oto-san no shumi wa nan desu ka? Kemudian Minasang jawab karena dia menanyakan Oto-san, teman Minasang menanyakan Oto-san dan Minasang menjawab Chichi no shumi wa e o kaku koto desu. Chichi no shumi wa e o kaku koto desu. Gitu ya Minasang. Jadi kata benda orang itu bisa untuk Minasang sendiri, menyebutkan diri Minasang,
atau menyebutkan orang lain, atau ketika menyebutkan panggilan untuk keluarga orang lain atau keluarga sendiri ya, minasang harus ingat-ingatin itu lagi ya, yang catatan-catatan kita sebelumnya. Nah, minasang saya rasa untuk hobi kita cukup penjelasannya, tidak perlu terlalu banyak, segini saja saya rasa sudah cukup. Yang penting adalah ketika belajar apapun dalam situasi saat ini adalah minasang membuka hati dan pikirannya dengan ikhlas menerima pelajarannya, karena konsep belajar kita harus seperti ini dulu, menerima gitu ya. Nah, pahami, ulangi, pahami, ulangi ya, sampai minasang oke, saya bisa nih. Ketika orang Jepang menanyakan hobi saya, ketika saya menjawab hobi saya, atau ketika saya ingin menanyakan hobi orang lain, saya bisa menggunakan pola ini gitu. Oke, minasang ingat ya, kita ulangan tidak jadi hari Minggu tapi hari Senin tanggal 16 gitu. Nah, durasinya bisa sampai hari Selasa, tergantung nanti ya minasang. Dan kita serentak semua anak kelas 12 gitu ya minasang. Sambil berdoa kita selalu berharap pandemi ini cepat berlalu, biar minasang bisa bertemu dengan semua guru, biar minasang bisa berkumpul dengan teman-teman gitu ya, biar bisa jajan lagi di kantin, bisa nerima jajan dari orang tua. Kan udah bete banget kayaknya di rumah ya. Sama, kita juga sama semuanya. Tapi minasang harus tetap semangat ya, harus tetap jangan lupa berdoa, dan minasang harus ambil hikmahnya, poin pentingnya dari kegiatan minasang selama masih di rumah ini gitu. Mengeluh itu boleh, tapi terlalu banyak mengeluh itu tidak bagus gitu minasang ya. Minasang harus bisa berjiwa besar, karena kita memang harus diminta untuk berjiwa besar. Pelajar Indonesia, pelajar seluruh dunia sekarang harus diminta untuk berjiwa besar, untuk bisa belajar di rumah. Semua pusing, minasang pusing, orang tua pusing, gurunya juga pusing. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, vaksinnya segera ditemukan ya, kita bisa berkumpul di sekolah. Oke minasang, ganbatte kudasai. Minasang ya, tetap semangat, kita semua semangat. Sampai ketemu hari Senin, kita ulangan tanggal 16 atau 17. Oke? Hai, jamata.